Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gempita Damayanti dengan akhirim 077. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya kembangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban. Media ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep hak dan kewajiban secara lebih mudah, menarik, dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Selain menyampaikan materi, media ini juga dilengkapi dengan aktivitas permainan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tujuan media, alasan pemilihan media, komponen media, cara penggunaan, serta kelebihan dan kekurangan media yang telah saya buat. Media yang saya buat berbentuk media presentasi interaktif menggunakan PowerPoint yang memuat materi hak dan kewajiban untuk siswa sekolah dasar. Pemilihan PowerPoint didasarkan pada mempertimbangkan beberapa, yaitu yang pertama mudah digunakan oleh guru, dapat menampilkan teks, gambar, dan animasi, serta tidak memerlukan jaringan internet saat digunakan, mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, adapun tujuan media ini dikembangkan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian hak dan kewajiban dengan benar, menyadari pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang ketiga ada menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Nah, melalui media ini diharapkan siswa tidak hanya mengetahui konsep secara teori, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Pada slide tujuan pembelajaran ini berfungsi sebagai arah pembelajaran sehingga siswa mengetahui kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menggunakan tujuan pembelajaran tersebut sebagai pedoman dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, pengertian hak. Pada bagian ini dijelaskan bahwa hak merupakan sesuatu yang pantas diterima oleh setiap anak. Penyajian materi dibuat menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami siswa sekolah dasar. Media ini membantu siswa memahami konsep abstrak melalui penyampaian informasi yang singkat dan jelas. Selanjutnya, slide contoh hak di rumah. Setelah siswa memahami pengertian hak, media menampilkan contoh-contoh hak yang ada di lingkungan rumah, seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan sehat, dan mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Nah, pemberian contoh konkret bertujuan agar siswa lebih mudah menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-harinya. Selanjutnya ditampilkan contoh hak siswa di sekolah, seperti mendapatkan pelajaran dari guru, bertanya dan menjawab pertanyaan, dan menggunakan fasilitas sekolah. Contoh-contoh tersebut membantu siswa memahami bahwa hak dapat diperoleh dalam berbagai lingkungan kehidupan. Lalu, pada pengertian kewajiban, dijelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Materi ini disusun setelah pembahasan hak agar siswa memahami hubungan antara keduanya. Melalui urutan penyajian ini, siswa dapat melihat bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Lalu, ada pun contoh kewajiban di rumah. Media kemudian menyajikan beberapa contoh kewajiban di rumah, seperti membantu orang tua, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan rumah, dan belajar dengan rajin. Penyajian contoh ini bertujuan menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini. Selanjutnya, ada contoh kewajiban di sekolah. Pada kewajiban di sekolah ini, ada belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, mematuhi tata tertib, dan menghormati guru dan teman.
Dengan adanya contoh nyata, siswa dapat lebih mudah menerapkan materi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, pada bagian akhir materi, terdapat kesimpulan yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kesimpulan ini berfungsi memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Lalu, pada slide terakhir terdapat bagian "Ayo bermain". Bagian ini berfungsi sebagai evaluasi sekaligus meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam implementasinya, permainan dapat menggunakan media digital seperti word wall dengan fitur spin wheel. Nah, cara penggunaannya, siswa memutar roda secara bergantian, siswa mendapatkan pertanyaan sesuai materi, dan nanti dijawab pertanyaan yang muncul. Lalu dalam proses ini guru bisa memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. Diharapkan dari aktivitas ini pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan tidak monoton. Nah, berdasarkan hasil dari media pembelajaran hak dan kewajiban ini dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mudah dan menyenangkan. Media ini juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran melalui materi yang sistematis dan aktivitas permainan sebagai evaluasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.